Oke, sekarang kita akan membahas linearisasi data pada fungsi pangkat. Oke, perlu diketahui bahwa fungsi pangkat itu memiliki bentuk persamaan Y sama dengan AX pangkat B ya, di mana konstanta atau parameter model yang kita estimasi di sini ialah A dan B. Nah, ini adalah contoh kurva dari fungsi pangkat ya, atau power function Y sama dengan AX pangkat B. Nah, untuk melakukan regresi nonlinear pada fungsi pangkat ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan linearisasi. Nah, untuk linearisasi data, ini mirip dengan fungsi eksponensial. Nah, kalau tadi kita menggunakan len atau logaritma natural, nah di sini kita menggunakan log ya. Nah, maka untuk melinearkan Y sama dengan AX pangkat B ini, maka ruas kiri dan ruas kanan kita logkan. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Kita yang di kiri kita log ya, logaritma Y ini menjadi log AX pangkat B. Lalu kita uraikan, nanti bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sehingga persamaannya menjadi log Y sama dengan log A ditambah B log X ya. Dari sini kita lihat bahwa persamaan ini linear ya. Nah, dari sini kalau kita plot jadinya seperti ini. Nah, jadi bukan Y dan X lagi ya, sumbu vertikal dan horizontalnya, tapi log Y dan log X. Nah, gradiennya adalah B, dan titik potong antara garis dengan sumbu vertikal ialah log A. Nah, jadi seperti ini ya. Dari Y dan X, kita linearisasi menjadi log Y dan log X. Nah, kalau sudah linear seperti ini, maka kita bisa melanjutkan untuk melakukan regresi linear. Karena kita sudah melinearisasi fungsi pangkat. Nah, kalau dari sini, maka selanjutnya yang kita lakukan apa? Kita menginput nilai data ya. Jadi kita masukkan nilai X dan Y ya untuk masing-masing data. Nah, kalau kita inputkan data ke dalam persamaan ini, maka akan menjadi persamaan seperti ini ya, mulai dari data pertama, data kedua, hingga data ke N. Nah, kalau dari sini kita ubah bentuk sistem persamaan ini menjadi bentuk matriks ya. Nah, sehingga kita dapat ini log Y1, log Y2 sampai log YN sama dengan 1 log X1, 1 log X2 ya, dan seterusnya sampai 1 log XN. Dan ini log A dan B. Nah, ini adalah bentuk umum dari matriks D sama dengan F kali M. Nah, jadi yang jadi data di sini adalah log Y. Jadi nilai Y tadi, nilai Y yang kita miliki itu kita logkan. Nah, kemudian untuk matriks kernelnya kita gunakan untuk yang di kolom ada terdiri dari ini n, m ya. Di sini m-nya ada 2, maka ada 2 kolom ya, dan barisnya sejumlah banyaknya data. Nah, berarti nanti untuk kolom pertama kita isi semua dengan nilai 1, sementara di kolom kedua kita isi dengan nilai log xi ya. I-nya mulai dari 1 sampai dengan n ya, sesuai dengan jumlah datanya. Nah, sementara untuk parameter model yang akan kita estimasi ialah nilai log A dan B. Nah, kalau sudah dalam bentuk umum D sama dengan Fm, maka selanjutnya kita bisa mengestimasi nilai M-nya dengan formulasi yang sering kita gunakan, yaitu M sama dengan FTF inverse dikali FTD. Nah, kalau kita sudah dapat nilai M, maka langkah selanjutnya data yang sudah kita konversi tadi menjadi data linear kita kembalikan ke bentuk semula ya, sehingga nanti kita dapat nilai Y A dan B pada Y sama dengan AX pangkat B. Nah, seperti itu. Nah, untuk memahaminya kita langsung masuk ke contoh soal saja. Oke, perhatikannya, ini ada contoh soal seperti berikut. Lakukanlah pencocokan kurva atau curve fitting menggunakan model fungsi pangkat pada data berikut. Lalu gunakan model yang diperoleh untuk memprediksi nilai Y pada X sama dengan 9. Nah, ini adalah datanya. Jadi di sini ada data yaitu X dan Y. Kita diminta untuk mencari, memodelkan data dengan fungsi pangkat, lalu nanti kita diminta untuk melakukan prediksi nilai Y pada saat X sama dengan 9. Oke, kita akan langsung selesaikan contoh soal ini. Oke, ini adalah data yang kita dapat dari soal ya. Nah, lalu data ini kita plot. Jadi ini adalah data originalnya, data yang kita dapat dari soal Y dan X.
Nah, kita tahu tadi model fungsi pangkat yaitu Y sama dengan AX pangkat B. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan apa? Kita lakukan linearisasi. Sehingga menjadi log Y sama dengan log A ditambah B log X. Nah, maka data ini kalau kita konversi bukan menjadi Y dan X lagi, ya, berarti menjadi log Y dan log X. Sehingga data ini kalau kita konversikan ke bentuk persamaan ini jadinya seperti ini. Nah, ini data yang kita konversikan ke bentuk linearnya. Ya, boleh dilihat ini kalau tadi originalnya Y yang sumbu vertikal sekarang menjadi log Y, dan yang sumbu horizontal X menjadi log X, ya. Bisa dilihat juga nilainya juga berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya, kita menginput masing-masing data ini ke dalam persamaan ini, ya. Log Y sama dengan log A plus B log X. Lalu setelah kita masukkan masing-masing nilai X dan Y ini, lalu kita ubah ke bentuk matriks ini. Ya, ini adalah bentuk matriks D sama dengan Fm. D sama dengan Fm, maka selanjutnya yang akan kita lakukan ialah mengestimasi nilai M, di mana nilai M itu ialah log A dan B. Nah, kita estimasi dengan formulasi M sama dengan FTF inverse dikali FTD. Nah, nanti kita estimasi dengan MATLAB, maka nanti kita akan dapat nilai M-nya sama dengan log A dan B, di mana log A sama dengan 1,325 dan B sama dengan min 0,540. Nah, di sini belum selesai, ya, karena yang kita butuhkan ialah A dan B. B-nya kita sudah dapat, sementara ini masih dalam bentuk log A. Maka ini masih dalam bentuk data yang kita konversi dari non-linear menjadi linear. Dengan kata lain, ini masih dalam bentuk linearnya. Nah, maka untuk selanjutnya kita coba plot lagi data kalkulasi yang linear, ya. Dan kita masukkan nilai parameter model ini ke persamaan yang sudah kita linearisasi tadi. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Log Y sama dengan log A, yaitu 1,352 dikurang B min 0,540 dikali log X. Kita masukkan nilai X, lalu kita plot data perhitungan dengan data real, ya, data dari soal dalam bentuk linearnya. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat ini adalah titik-titik hitam ini merupakan data yang sudah kita konversi ke bentuk linear, dan garis biru ini merupakan regresi linearnya. Nah, ini adalah fitting kurva untuk yang converted data atau data yang sudah kita linearisasi. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita mengembalikan bentuk yang linear ini ke bentuk aslinya, yaitu bentuk fungsi pangkat. Maka yang harus kita lakukan, kita harus mengubah log A menjadi A. Sementara B-nya tidak usah lagi, ya, karena kita langsung mendapatkan nilai B di sini. Nah, cara untuk mengembalikan log Y sama dengan 1,352 min 0,540 log X, caranya dengan kita pangkatkan 10, ya. Jadi yang di kiri ini kita 10 pangkat log Y, dan ini juga 10 pangkat ini. Ya, seperti ini. Nah, dari sini nanti kita dapat Y sama dengan AX pangkat min 0,540. Nah, sama kayak kalau tadi di eksponensial kita menggunakan eksponensial, kalau di sini kita menggunakan 10 pangkat. Nah, seperti ini untuk mengembalikan dia ke bentuk original dari fungsi pangkat. Nah, dari sini kita dapat nilai B. Nah, sekarang yang A-nya. A-nya bagaimana? Ya, 10 pangkat log A, 10 pangkat 1,325. Maka kita dapat A-nya 21,145. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan, ya, persamaan kurva untuk regresi nonlinear fungsi pangkat ini, yaitu Y sama dengan 21,145X pangkat min 0,540. Nah, ini adalah persamaannya. Kemudian kita masukkan nilai X ke dalam formulasi ini, lalu kita plot data perhitungan dengan data kalkulasi. Maka jadinya seperti ini. Nah, ini adalah kurva fitting kurva untuk yang originalnya, yang nonlinear, ya, pada fungsi pangkat. Yang hitam ini adalah data original, dan kurva biru ini merupakan fitting data originalnya. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian tadi ditanya, kita harus diminta untuk melakukan prediksi. Prediksi nilai Y pada saat X sama dengan 9. Nah, kita punya persamaan tadi, ya Y sama dengan 21,145X pangkat min 0,540. Nah, berapa nilai Y pada saat 9? Ya sudah, tinggal kita masukkan X sama dengan 9 ke persamaan ini. Ya, ini persamaannya yang kita dapatkan tadi, model data fungsi pangkat. Nah, nilai 9 ini kita masukkan ke X. Nah, sehingga kita dapat Y 9, ya kita masukkan X sama dengan 9, maka nanti kita dapat nilainya ialah 6,451. Jadi pada saat X sama dengan 9, maka Y-nya sama dengan 6,451. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Nah, saya akan coba menunjukkan simulasinya pada MATLAB ya. Mari kita lihat. Nah, oke, jadi kita bisa lihat bersama, ini adalah skrip MATLAB yang sudah kita buat untuk melakukan regresi atau regresi nonlinear pada fungsi pangkat dengan pendekatan linearisasi data. Ya, nah jadi kita lihat di sini, ini kita adalah menginput data ya. Kita menginput data di sini X dan Y dari soal, kita langsung transpose di sini ya. Kemudian D-nya di sini kita logkan ya. Jadi D itu adalah log Y. Jadi ini 10 log 10Y, artinya 10 log Y atau log Y seperti itu. Nah, sementara X-nya juga kita logkan ya, menjadi log 10X seperti itu. Jadi atau ini log X-nya. Nah, kemudian kita di sini kita plot data original ya dari soal, kemudian ini data konversinya. Jadi kalau tadi di data originalnya X, Y, sekarang ini XT dan D. XT tadi log X dan D itu adalah log Y. Nah, setelah dari sini maka kita akan lakukan ini kita sudah lakukan linearisasi ya. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan estimasi. Nah, langkah pertama kita harus membuat matriks kernel ya. Karena nilai D sudah kita dapat dari linearisasi. Nah, kita deklarasi dulu N itu adalah panjang data dan P itu parameter model yang kita ingin estimasi ya, atau jumlah parameter modelnya. N-nya kita menggunakan length X ya, atau panjang dari X, dan P-nya itu sama dengan 2 karena ada dua parameter model yang akan kita estimasi, yaitu log A dan B. Nah, kemudian langkah pertama untuk membuat matriks kernel, kita deklarasi dulu di sini ya. Di sini F-nya sama dengan zeros N, P. Jadi kita membuat matriks kernel yang ukurannya N, P ya, atau N, M, yang mana masing-masing elemennya itu 0. Nah, setelah itu kita isi masing-masing elemen dengan ini. Nah, kita buat ini F untuk semua baris pada kolom 1, itu kita isi semua dengan angka 1. Kemudian F untuk semua baris pada kolom kedua kita isi dengan XT ya, atau dengan log X, sesuai yang sudah kita lakukan tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah punya matriks kernel, maka langkah selanjutnya kita mengestimasi parameter model dengan menggunakan ini ya, M sama dengan FTF inverse FTD. Lalu selanjutnya kita di sini menghitung data calculated dari yang masih dalam bentuk linear. Lalu nanti dari sini kita dapat data converted data ya, yang masih dalam bentuk linear. Kita lakukan fitting. Lalu nanti di sini kita mengestimasi nilai A dan B dari nilai M yang kita dapat. Ya, tadi nilai A itu sama dengan 10 pangkat dari M1 dan B-nya sama dengan M2. Lalu kita buat di sini data perhitungan untuk yang original ya. AX sama dengan Y calculated sama dengan A kali X pangkat B ya, seperti itu. Nah, jangan lupa di sini Anda melihat ada tanda titik ya. Tanda titik ini artinya kita menghitung setiap elemen pada vektor X ya, seperti itu. Lalu di sini figur 3 ya, gambar 3 kita fitting, ini kita plot fitting untuk yang converted data. Lalu yang di figur 4 ini kita fitting untuk yang original data. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba running ya. Kita coba running. Oke, kita coba run. Nah, ini
yaitu tadi gambar 1 dan 2 adalah soal, dan ini hasil regresi pada bentuk converted data, dan ini original data. Oke, kita perhatikan ya masing-masing gambar. Oke, untuk gambar pertama ya, gambar pertama ini adalah original data yang kita dapat dari soal. Kemudian kita lakukan linearisasi ya, dimana yang tadi sumbu vertikal Y kita ganti log Y dan sumbu vertikal X menjadi log X ya, sehingga seperti ini bentuknya menjadi linear. Lalu kita lakukan fitting kurva untuk yang converted data. Nah, setelah kita dapat fitting kurva yang converted data, kita kembalikan ke bentuk originalnya sehingga menjadi seperti ini. Nah, yang hitam ini adalah data ya, titik-titik hitam ini, dan yang kurva biru ini merupakan model yang kita dapat dari regresi dengan pendekatan linearisasi data seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana nilai parameter modelnya. Tinggal kita buat di sini ya. Ini M-nya. Ini M1 dan ini M2. M1 adalah log A, M2 adalah B. Nah, maka kita coba tulis A-nya sama dengan ini ya. Karena tadi kita dapat 10 pangkat ini ya. 10 pangkat 1,3252 dan yang B adalah M2 ini ya. Kita ketik B di sini. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan regresi linear dengan linearisasi data pada model fungsi pangkat. Oke, seperti itu.